Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibillahil alamin. Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala tayyibin tahirin al-ma'sumin wa la siyama baqiyatu fil ard arwahuna lahul fida ajalu syarif. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumati'u fiha tawila birahmatika ya rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa nashur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah kita bisa mulai kajian berapa kitab ya. Ya, sebelum melanjutkan ini ada amalan ya dari Divine Parallel ya. Diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihi salatu wassalam bersabda, yaitu bahwa barang siapa membaca surat Al-Muzammil dalam surat Isya atau late night ya, mungkin surat malam ya, pada surat ini akan would be a witness of his good deed, akan mungkin akan diberi taufik untuk beramal saleh ya, dan akan mendapat kesaksian di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pada orang tersebut pure life and good deed, mungkin husnul khatimah ya. Dan diriwayatkan dari Imam Bakir alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membaca surat ini would never be in need ya, artinya mungkin tidak akan mengalami kefakiran ya. Juga barang siapa disebutkan dalam Misbahul Abidin, dan barang siapa membaca surat ini 11 kali setelah Isya yang diniatkan untuk menghilangkan kesulitan, akan memperoleh prosperity dia bilang. Ya. Riwayat mengenai keutamaan surat Al-Muzammil. Ya, selanjutnya kita mulai dengan kita di kitab Adabus Shalat, yaitu pasal ke adab salat ya. Pasal ke-3 dari kitab Adabus Shalat, yaitu mengenai fi bayanil khusyuk ya, mengenai penjelasan mengenai khusyuk ya. Jadi perlu diingat di sini bahwa ya kita memang perlu untuk menambah ilmu, tapi yang penting adalah amal ya. Di sini ilmu terus amal. Jadi ilmu memang yang pertama, tapi 3 kali selanjutnya adalah amal ya. Jadi walaupun ilmunya sedikit tapi amalnya banyak, insya Allah akan beri taufik pada hamba ya. Dan dalam riwayat diriwayatkan barang siapa mengamalkan ilmu yang mengamalkan apa yang diketahui, Allah akan mengajarkan apa yang tidak diketahui ya.
Terus kemudian jadi juga Allah juga akan beri taufik pada hamba yang serius dalam firman waman jahadu fina lanahdiyana sebulan ya. Jadi siapa yang serius di jalan kami akan berikan petunjuk ya. Ya juga diriwayatkan bahwa sholat yang dilakukan khusyuk akan sholat yang diriwayatkan khusyuk akan bermakna sebagaimana dalam riwayat. Jadi sholat itu bisa diterima setengah, sepertiga, seperempat, sampai ada yang dilempar ya. Nah ini semua tergantung dari kehadiran kalbu. Jadi sholat yang tidak disertai dengan kehadiran kalbu bisa dibilang sholat yang tidak bermakna ini Bapak mengingatkan diri sendiri ya, khususnya ya, karena memang juga nggak mudah ya, harus diingatkan secara terus menerus ya. Jadi khusyuk merupakan dasar diterimanya sholat secara batin. Ya, khusyuk ini adalah ukuran seberapa besar kehadiran hati ya. Dan ini merupakan juga khusyuk merupakan pembeda antara ibadah awam dengan ibadah orang salik ya. Ya, salik dalam semua ibadahnya ya ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala terutama dalam sholat. Jadi jangan ya sebisa-bisanya sholat tidak dilakukan dengan lalai ya, dengan memikirkan macam-macam ya, sehingga nah ini adalah bab yang membahas tentang khusyuk ya. Inna min umuril lazimatil sadiq ya. Dari di antara cara percaya yang merupakan kemestian ya, lazim itu kemestian. Kemestian bagi seorang salik dari fi jami'il ibadatihi, dalam semua ibadahnya, wala siyama ya fi sholah, dan tentu saja di dalam sholat, allati yang ya ra'sul ibadah, yang merupakan pemimpin. Ra'sun itu kepala ya, kepala itu ra'sun. Rais itu presiden, rais am ya ketua pelaksana kalau dalam organisasi. Allati ya ra'sul ibadati walaha maqamul jami'ah. Jadi sholat ini mempunyai maqam jami'ah, yaitu al-khusyuk ya. Jadi ini adalah khobar, mubtada'nya ya ini panjang ya. Jadi sholat ya khusyuk merupakan perkara yang lazim yang semestinya ada dalam seluruh ibadah, terutama dalam sholat. Wa haqiqatuhu ibaratun anil khudu ya. Secara bahasa khusyuk itu artinya adalah khudu ya, khudu atau tunduk. Anil khudu at-tamil mamzuji ya khudu secara tam ya, secara sempurna, al-mamzuji yang merupakan ini campuran ya, mamzud ini campuran, bil khub awil khaufi, yaitu campuran antara khub ya, cinta, dengan khauf ya. Wa huwa yahsilu min idrakil azimatil jalali wal jamal, yang dihasilkan dari idrak. Idrak di sini artinya itu adalah idrak itu ya, idrak
di sini itu artinya merasakan ya. Idroka itu sebetulnya idroka apa? Mengetahui. Jadi di sini artinya merasakan dengan ilmu khuduri ya, ilmu apa, jadi hadir dalam jiwa seperti orang merasakan lapar, sakit atau apa. Jadi itu hadir di dalam hati ya, lebih di apa, jadi apa, perasaan cinta dan khauf ini harus hadir di dalam hati, tidak dalam rasio ya, bukan cukup, tidak cukup di dalam rasio atau di kepala, jadi harus meresap ke dalam hati. Ini yang dimaksud di sini idrok, yaitu merasakan keagungan ya, keagungan jalal dan jamal ya. Jadi jalal ini merujuk pada asma-asma Allah yang keagungan ya, yang menunjukkan keagungan Allah ya, yang misalkan al-mutakabbir, al-muntakim ya, maha apa, sombong, maha menyiksa, maha ya, yang seperti itu ya, itu jalal. Dan jamal itu misalkan Rahman, Rahim ya, yang menunjukkan sifat-sifat jamal ya. Jadi harus ada khub dan khauf. Jadi ada kecintaan dan ketakutan. Tapi ketakutan di sini artinya bukan takut disiksa ya, tapi takut dalam makna khosyah katanya. Khosyah itu jadi kalau kita ya takut berbuat salah misalkan, jadi kalau kita di hadapan katakanlah ulama besar, di hadapan rahbar atau di hadapan siapalah ya yang kita agungkan, kita ada ketakutan untuk melakukan kesalahan ya. Jadi misalkan ada perilaku kita yang menyebabkan kesalahan, jadi misalkan ya kalau kita lagi menjamu katakanlah seorang ulama atau menjemput atau apa, melayani misalkan ya, kita takut ada perilaku kita yang tidak berkenan ya seperti itu ya. Jadi takut seperti itu, jadi itu khosyah, bukan takut karena disiksa ya, walaupun itu juga ada, itu benar juga ya, takut disiksa, tapi yang dimaksud di sini adalah takut yang seperti itu. Jadi di sini jadi sebagaimana semua ibadah, jadi tidak boleh lepas dari khauf dan roja. Ya, ini roja berkaitan dengan apa, asma Allah yang jamal, khauf berkaitan dengan apa, asma Allah yang jalal. Ya, ya. Kemudian asma Allah yang jalal itu juga menyebabkan kita merasa harus ada menyebabkan perasaan qabd ya, menyempit ya. Kalau jamal itu bast ya, mengembang. Jadi jiwa kita seolah mengembang, kalau bergembira, senang, senyum gitu ya. Kalau kalau qabd itu ya kita ya kayak terdesak gitu. Jadi seorang hamba itu harus hidup dalam kedua perasaan ini ya. Jadi hamba harus hidup di antara keduanya, atau salah satunya juga bisa ya. Ini tergantung dari kecenderungan masing-masing ya, atau fitrah masing-masing. Jadi ini karena apa? Karena hati hamba itu ya berbeda-beda ya. Ada ini bukan riwayat, jadi mungkin ucapan turuq ilallah bi'adatin ya, anfasil kholaq ya. Jalan menuju Allah itu
sebanyak nafas para makhluk. Ya, ini bisa diartikan bahwa setiap orang mempunyai jalan khusus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung dari nama yang mempengaruhi hamba tersebut, asma yang melalui. Jadi sesuai dengan fitrah dan tingkat ma'rifatnya. Ya. Kalau ma'rifat fitrahnya terhijab, ma'rifatnya lemah, maka ya menghadap Allah akan biasa-biasa aja. Nah, ini ya kayak gitu terus. Nah, ada orang-orang yang juga ma'rifatnya kuat dan fitrahnya kuat, tapi dominan sifat jamal, ya mungkin dia akan banyak isk di situ nanti ya. Nanti di teks itu banyak senyum seperti gimana? Seperti diriwayatkan ya terkenal Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini dikenal Nabi yang menonjol menonjol dipengaruhi oleh sifat jamal. Nah, ada Nabi Yahya alaihissalatu wassalam yang menonjol dipengaruhi oleh sifat jalal ya, banyak menangis. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya ini hidup sejaman dan ya diwariatkan seperti itu. Ya, nah dalam setiap jamal ada jalal. Jadi sebetulnya ya kalau jamal itu mendalam terus menerus ya ada jalalnya ya. Artinya nanti di dalam jauh di dalam qalbu juga ada ketakutan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam jalal ada jamal. Jadi nanti orang walaupun melalui berjalan melalui jalal, nanti lama-lama juga akan sampai juga di dalam hatinya itu ada jamal. Tapi penampakannya itu ya seperti itu. Jadi karena ya sifat Allah itu asalnya ya melebur ya, cuma ekspresinya, penampakannya pada seorang hamba itu jadi berbeda-beda. Ya. Nah, sebagaimana hadis dalam dari Amirul Mukminin, subhana man ittasa'at rahmatuhu liyauliyai fi syiddatil niqamah. Maha suci Allah yang dalam keluasan rahmatnya pada para walinya dalam syiddatin nikmah, dalam kekerasan dalam kerasnya ujiannya, dalam kerasnya siksa. Jadi mungkin seperti Imam Husain ya merasakan mungkin secara itu ya dalam nikmah, dalam kesulitan yang besar itu ada rahmat. Dan wasidatin niqmah li'adaihi fi sa'atir rahmah, ya juga dalam kekerasan siksanya dalam pada musuh-musuhnya dalam keluasan rahmatnya. Jadi siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada musuh-musuhnya itu juga rahmat. Jadi jadi walaupun kita dalam rahmat dan situasi, tetap kita harus mengingat nikmat. Dan ini yang membuat hamba itu merasa khusyuk. Jadi hamba akan lebih diberi jamal maupun jalal, sehingga dia akan merasakan khusyuk. Ya. Wa tafsilu hadzal ijmal wa ya, ini secara umum ya, dan perincian atau detail dari hal yang umum ini wa anna qulubi ahli suluk, ya bahwa anna quluba ya
ahli suluki bihasbil jibillati wal fitrati mukhtalifah. Ya tadi sudah ya, sesuai dengan apa, fitrah dan ma'rifatnya ya. Wa ba'du minha ishqiyun ya, sebagian hamba akan ishq ya. Ishq ini tulisan bahasa Arabnya ishq, asik. Ishqiyun min madahiril jamal, dari apa, penampakan dalam apa, penampakan jamal. Apa itu ya, ilal ini apa ini, ini bacanya apa ya, wa matujuh kali ya. Ilal jamal ya hubbi bihasbil fitrah mahbub ya, dan mungkin tertuju kepada apa, yang dicintai bihasbil fitrah. Fahaulai idza adraku fi suluki dhillil jamil ya, jadi dia akan apa ya, tenggelam dalam apa, dia akan apa, mengidrok apa, dalam perjalanannya ke apa, dalam naungan apa, jamil. Au syahadu husnul jamal ya, dan mereka apa, akan menyaksikan apa, jamal ya. Wa tamahuhum azimatil mukhtalifati fi siril jamal wa sa'iqahum lianna fi kullil jamali jalal ya, karena setiap ya tadi ya, jadi nanti dalam apa itu, kalau tenggelam jamal nanti akan masuk juga ke jalal ya. Li'anna fi kullil jamali jalalan, karena setiap apa, jamal ada jalal makhfiyan ya, yang tersembunyi, jalalan makhfiyan. Wa fi kulli jalalin jamalan masturon, dan setiap apa, jalal ada jamal yang tertutup ya. Wala'allahu ila dzalika, dan barangkali hal ini asyara maula al-arifin, dan barangkali ini adalah yang diisyaratkan dalam apa, oleh maula al-arifin, pemimpin kaum arifin, wa amirul mukminin, dan apa, pemimpin apa, kaum mukminin, wasalikin, dan para salik, salawatullahi alaihi wa ala alihi ajmain, haitsu qol ya, diriwayatkan Imam Ali ya, Imam Amirul Mukminin bersabda ya, tadi itu sudah disampaikan ya. Wa tawasyahum haibatal jamal, dan mereka akan tenggelam dalam haibatal jamal ya. Wa adimatuhu wa tawasyahum haibatul jamal ya, mereka haibatul jamal akan menenggelamkan mereka. Wa adhamatuhu, dan keagungan jamal tadi itu. Wa ya'khudhuhum khusyu' fi halil jamalil mahbub, dan mereka akan tenggelam dalam kekhusyuan jamalil mahbub ya, keindahan apa, mahbub. Mahbub di sini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil halatu fi awliya ya amril tawajjuh tanjilul qulub wa tarabahu. Ya, saya langsung aja terjemahannya ya. Ya, jadi pada awal perjalanan ini, pada awal khusyuk itu, hamba akan merasa kagum dan takut, dan ini hamba ini kesepian ya. Wa tarabahu,
dan hamba merasa itu toroba motor kesepian ya. Nah, jadi di awal-awal itu hamba akan merasa kesepian. Bapak itu tamkini tafsilu lisulukil halatil uns. Nah, lama-lama setelah itu dengan amalannya terus-menerus nanti akan keadaan tersebut diganti dengan uns ya. Uns ini artinya keakraban ya. Jadi harus berjalan terus-menerus. Jadi di sini hamba mulai kenal ya, mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai ada rasa rindu, merasa bahwa Allah itu adalah tujuan yang dia cari ya. Jadi ini ma'rifat ini adalah modal yang sangat penting ya. Jadi rasa takut dan tidak stabil dengan ibadah yang istiqomah akan digantikan dengan perasaan uns dan sakinah ya. Dan sampai pada tumakninah ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Halil Nabi Ibrahim ya, Al-Halil yaitu yang artinya sangat akrab. Ya. Watasilu lisalikil halatil uns ini ya. Dan setelah itu hamba akan salik akan sampai pada keadaan hal itu keadaannya uns. Watabdilu halatul wahsyah wal iktar. Dan watubadilu halatal ya. Dan uns ini menggantikan badala yubadilu ya, menggantikan badalu dan menggantikan keadaan wahsyah, ketakutan, kesepian dan kesempitan ya. Muqtadita min azamati wal wasati ilal uns. Wasakinah digantikan dengan uns dan sakinah perasaan tenang. Wataji'uhu halatul tumakninah, dan sampai selanjutnya akan sampai keadaan tumakninah. Kama sebagaimana halata kama anna halata qalbi al-khalilir rahman ya. Sebagaimana hal keadaan hati Khalilur Rahman, maksudnya Nabi Ibrahim ya. Kanat kadzalik, demikian hal adalah demikian ini adalah keadaan hati dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Khalil itu artinya adalah di sini yang sangat akrab ya. Rahman. Ya, sampai di sini dulu yang mengenai kajian ada bisalah ya. Nah, ini nanti ya di bagian agak akhir tadi nanti ini ada qad aflahal mu'minun ya. Jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ini dalam surat Al-Mu'minun ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ini Imam Khomeini memaknai menjelaskan ayat ini yang membuat kita harus waspada ya. Jadi kalau khusyuk merupakan tanda orang beriman, maka orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya itu keluar dari ahli iman ya, dibilangnya begitu ya. Jadi penting untuk menjaga khusyuk ya. Ini
apa mengenai mengenai khusyuk ya. Ada komen? Kalau enggak kita ke bidayah ya. Ya, bidayah marhalah keempat pasal ketiga ya. Jadi setelah diantarkan pada pasal-pasal mengenai pembagian wujud, nah sampailah pada posisi wajibul wujud dan wujud mungkin itu gimana dalam hal ini gitu. Jadi pembagian itu adalah pengantar. Ya, mungkin pasal ini menjelaskan apa gunanya pembagian tadi itu ya, mengantarkan kita pada pembagian itu. Al-Faslul Salis ya, pasal ketiga, wajibul wujud mahiyatuhu inniyatuhu ya. Wajibul wujud, pada wajibul wujud mahiyahnya adalah inniyahnya ya. Inniyatuhu itu maksudnya wujuduhu ya. Wajibul wujud, pada wujud mahiyahnya itu adalah inniyahnya. Masih ingat mahiyah itu apa? Mbak tadi. Mahiyah. Mbak. Ya, kalau kalau belajar filsafat itu ya menjawabnya pakai istilah filsafat ya. Kalau bisa bahasa Arabnya masih ingat. Ma yuqalu fi jawabi mahia ya. Coba bisa diulang ya. Ma yuqalu fi jawabi mahia. Mahia. Artinya apa? Ma-nya tidak kan? Enggak, ma di sini artinya apa ya? Apa yang dimaksud? Ya, apa yang dikatakan, apa yuqalu artinya dikatakan ya. Katakan jawab fi jawabi mengenai atau fi jawabi ma ya. Apa yang dikatakan, apa jawab seseorang ketika ditanya mahia, apa itu? Jadi maksudnya ya jawaban atas pertanyaan apa itu mahia. Apa itu? Itu yang umum. Ya. Ma yuqalu fi jawabi mahia. Adik mau coba ulang. Ma yuqalu fi jawabi mahia ya. Mau KRL-nya mau datang nih. Apa? Jawaban atas apa itu? Ya. Ma yuqalu fi jawabi mahia ya. Ya. Mahiyah ya mutasawiyah masalah bainal wujud wal adam. Maksudnya apa, masih ingat? Mutasawiyah. Jadi mahiyah itu dalam mahiyah itu mahiyah itu adalah mutasawiyah mutasawiyah itu di tengah-tengah ya, antara wujud dan adam. Jadi ini istilah kata orang filsafat ya. Ya sebetulnya sih mungkin kalau kita dikasih tahu kayak gitu ya, kalau belum pernah belajar mungkin ya agak bingung maksudnya apa di tengah-tengah antara wujud dan adam. Maksudnya mahia itu tidak bisa dikatakan wujud, juga tidak bisa dikatakan tidak ada. Jadi kalau misalkan apa itu kan manusia misalnya, atau cangkir itu ada apa enggak?
ya kalau terlihat ya ada, kalau enggak ya enggak gitu. Ya jadi butuh butuh argumen, butuh sesuatu bukti ya untuk dikatakan ada atau enggak dalam mahya itu sendiri. Jadi dalam pengertian manusia, dalam pengertian cangkir, misalkan HP atau segala macam, tidak ada pengertian ada atau tidak. Jadi itu maksudnya mutasawiyah bainal wujud wal adam. Jadi nggak bisa dikatakan ada, nggak bisa dikatakan tiada. Ya, itu mahya. Ya kan? Bisa dipahami ya? Setiap mahya mungkin jadi setiap mahya mungkin dati ya setiap enggak, ini enggak tepat ya. Jadi setiap mungkin setiap mahya itu mungkin dati ya. Ya kalau manusia misalkan dia itu mungkin dati. Ya. Setiap yang bermahya itu mungkin dati. Manusia kan mungkin dati karena dia tidak bisa dikatakan ada, nggak bisa dikatakan tiada. Jadi dia tidak bisa dikatakan wajibul wujud dati, juga bukan mumtani dati, ya kan. Jadi dia harus mungkin dati. Jadi setiap mahya adalah mungkin dati, bukan wajib dati, juga bukan adam dati, atau bukan mumtani dati, yaitu mahya. Nah, Allah wajibul wujud bidzat. Nah, bagi Allah mahyanya itu seperti apa? Nah, bagi Allah ya wajibul wujud bidzat, sebetulnya begitu ya kalau dalam filsafat. Jadi kalau dalam filsafat itu Allah sebagai sebagai zat yang punya asma itu tidak dibawa-bawa ya. Istilahnya adalah wajibul wujud bidzat. Ya, wajibul wujud bidzat tidak ada bedanya antara wujudnya dengan mahiyahnya ya. Tidak ada distinction. Jadi kalau kita membayangkan Allah ya, maka enggak mahiyahnya apa? Mahiyahnya ya wujudnya itu. Jadi karena bagi Allah itu kan ada wajib. Ada di sini pengertiannya ada dalam setiap ruang dan waktu. Jadi zat Allah harus ada di mana? Ada di hati kita, ada di setiap itu, ada di setiap saat. Ya. Jadi Allah itu wajibul wujud bidzat dan wajib tidak ada bedanya antara wujudnya dengan mahiyahnya ya. Mahiyahnya apa? Mahiyahnya ya wujudnya itu gitu maksudnya. Jadi tidak ada distinction antara wujudnya dan mahiyahnya. Ya. Nah, terus jadi bagi Allah tidak bisa dibedakan antara wujudnya dengan mahiyahnya. Terus, nah tapi untuk memungkinkan ada perbedaan antara wujud dengan mahiyah ya, dengan wujudnya dan ketidakadaannya. Jadi setiap wujud bisa misalkan manusia tidak wujud juga tidak ada, bisa dibedakan pada manusia. Jadi dalam kita tidak bisa menetapkan seperti itu pada mahiyah.
Jadi pada wajibul wujud bidzat tidak ada padanya kecuali wujud dan tidak ada mahiyah ya, sehingga bisa ada atau tiada ya. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu dalam wajibul wujud bidzat ya. Ya. Nah, itu adalah kira-kira apa isi dari ya bagian pertama mungkin ya dari pasal 3 ini. Jadi untuk wajibul wujud bidzat, mahiyah dan wujudnya adalah sama ya, tidak punya batasan yang bisa diterapkan seperti pada mungkinat ya. Jadi Allah misalkan adalah wujud mutlak ya, di mana-mana ada yang nggak ada batasannya, ya kan, meliputi segala keberadaan. Beda dengan cangkir kita lihat batasnya ya segitu ya misalkan, atau HP atau apa ya segitu selingkungannya. Terus nah mahiyah untuk apa untuk wajibul wujud di sini ya kalau misalnya kita memaksakan apa mahiyah untuk wajibul wujud, maka ya bisa, tapi artinya jadi berbeda, yaitu ma bihi syai'un huwa huwa. Ma bihi syai'un huwa huwa. Artinya apa? Apa yang menjadikan itu dirinya adalah dirinya. Ya, gitu. Jadi ma bihi syai'un huwa huwa gitu. Ma bihi syai'u huwa, apa yang menjadikan dirinya adalah dirinya. Nah, kita tidak bisa. Boleh ulang kalimat terakhir tadi? Ma bihi syai'u huwa huwa ya. Apa yang menjadikan dirinya adalah dirinya. Terima kasih. Nah, kita tidak bisa menerapkan ini pada mungkinat ya. Misalkan apa yang menjadikan diriku adalah diriku, kan enggak bisa. Yang menjadikan diriku ya yang lain, karena kita ini mahiyah. Pasti harus ada pihak lain yang menyebabkan kita ini ada. Gitu. Jadi kita tidak sama dengan ada. Mungkinat itu ya. Mungkinat itu tidak bisa kan, yang menjadikan diriku adalah diriku ini. Nggak bisa seorang mungkinat mengatakan begitu ya. Ya, jadi penyebab tidak menyebabkan mahiyah. Ya. Jadi mahiyah itu ada dulu, jadi maksudnya manusia itu kan ada dulu ya. Jadi pemahaman apa mahiyah manusia itu sesuatu yang lain ya kan. Terus kemudian ada sesuatu yang mengadakan manusia, terus kemudian dikatakan bahwa oh itu manusia. Jadi mahiyah ini belakangan atau duluan? Ya belakangan ya. Mestinya kalau itu. Jadi ada sosok tertentu gerak-gerak, terus oh itu manusia, baru dikasih mahiyah. Atau mahiyahnya dulu manusia, terus kemudian ada. Ya, jadi walhasil ada pihak lain ya, ada penyebab yang menyebabkan eksistensi dari si mahiyah tadi itu ya. Nah ini adalah maksud dari apa ucapan terkenal itu ya, majalahullahu mismisatan ya, bal aujadaha ya. Allah tidak menjadikan mismis tapi apa mengadakannya ya.
Jadi maksudnya yang maksudnya ya tadi itu masya mahya ya, kemudian manusia kita katakan ada, karena kita sudah terlanjur ada, jadi dalam pemahaman kita ada konsep ada mahya manusia, itu maksudnya mismis. Nah, Allah itu tidak menciptakan manusia dalam arti mahya ya. Jadi mahya itu ya tadi itu sebetulnya mahya itu enggak ada, jadi manusia ada enggak ya, sebetulnya manusia yang ya sebetulnya ya mahya tadi itu kan, mahya itu dikatakan ada karena apa ya, karena dia dipersepsi dari keberadaan. Walhasil kalau misalkan katakanlah manusia itu enggak pernah ada, ya enggak ada mahya yang dikatakan manusia itu. Jadi nah ini maksudnya majalallahu mismisatan. Jadi Allah mengadakan, jadi sebetulnya Allah menciptakan Nabi Adam katakan. Nah, setelah diciptakan, nah itulah jadi Allah sebetulnya mismis tadi itu manusia itu ya nggak harus ada, tapi yang setelah Nabi Adam diciptakan, nah barulah dia dikasih mahya manusia. Jadi mahya punya definisi dengan mahyanya, tapi untuk maujudnya disebabkan oleh penyebabnya ya. Demikian pula kalau dia mau tiada. Kalau katakanlah manusia bisa tiadakan, itu harus ada pihak lain yang menyebabkan tiada. Ya, jadi mungkinat itu memang tergantung pihak lain ya. Jadi memang namanya wujud mungkin itu ya terserah, tergantung sana sini begitu ya. Ya ini bagian pertama dari pasal keempat ya. Coba kita pelajari teksnya ya. Ini masih ada di kita. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa menerapkan mahya seperti yang difahami untuk mungkinat ya. Jadi kullu mumkinin zaujun tarkibiyun min wujud wal mahya ya. Setiap mungkin itu yang sudah wujud ya, tersusun, bisa dipisahkan antara wujudnya dan mahyahnya ya. Ya ini kaidah-kaidah ini dihafal ya kalau mau belajar filsafat tuh, supaya ada kesan belajar filsafat. Jadi setiap mungkin jadi dalam analisis kita bisa, dalam benak kita bisa membedakan antara wujud dan maya dari mungkinat ya. Jadi kalau kita melihat manusia, lihat orang, lihat HP, bisa dibedakan antara wujudnya dan mahiyahnya. Tapi dalam diri Allah ya wajibul wujud, bahkan kita tidak bisa membedakan seperti itu ya. Nggak bisa membedakan nggak bisa, dalam zat Allah itu tidak bisa dibayangkan, dianalisis, dibedakan antara wujudnya dan mahiyahnya. Pokoknya Allah ya wujud, nggak bisa mahiyahnya yang mana, mahiyahnya ya wujudnya itu gitu. Ini ya katakanlah hasil yang penting dari pembagian-pembagian yang diantarkan pada pasal pertama dan kedua. Oke ya, coba kita lihat teks bahasa Arabnya ya. Ya, wajibul wujud mahiyatuhu inniyatuh ya. Ini wajibul wujud mahiyahnya adalah inniyahnya ya. Inniyah itu dari kata inna ya. Kalau inniyah, kalau dalam istilah akhlak itu ego ya. Inniyah dan ananiyah. Ini dari kata ini sesungguhnya aku ya.
terus disifatkan menjadi ini ya, atau ana itu aku, disifatkan menjadi anania, ego. Ya kalau di sini maksudnya dirinya sendiri ya. Bimakna dalam makna anna, apa ini? Anna la mahiyata lahu. Jadi bagi wajibul wujud tidak ada mahiyah baginya. Waro'a wujudihil khasi bih. Ya. Selain wujudnya yang khas ya, yang khusus tadi itu, yang wujud yang khusus maksudnya wujud yang berbeda dengan mahiyahnya. Waro'a itu secara bahasa artinya di belakang ya. Kalau waru uji selain wujudnya, waro'a ini jadi kalau nanti diterjemahkan ya kadang-kadang agak susah memahami begini ya, perlu waktu ya untuk mengakrabi bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini istilahnya istilah-istilah yang dipakai kadang-kadang berbeda dengan bahasa Indonesia sehingga mungkin agak menyebabkan sedikit kebingungan. Waro'a wujudil khasibih ya. Wadhalika annahu law kana lahu mahiyatun wa dzatun waro'a wujudil khasibih lakana wujuduhu zaidan ala dzatihi aridun aradiyan lahu ya. Ya. Dan hal ini disebabkan kalau sekiranya pada wajibul wujud itu punya mahiyah dan zat itu maksudnya esensi ya. Ya, sama dengan mahiyah, esensi. Misalkan zat manusia itu hayawanun natik kan mahiyah. Maksudnya zat seperti itu ya. Kalau dia punya zat, di samping wujudnya yang khas tadi itu, lakana wujuduhu zaidan. Nah, zaidan tadi ya dulu ini masih ingat ya, dalam pasal pertama al-mahiyatu zaidun lil mahiyah zaidun lil wujud wa aridun lahu ya. Dalam ada judul dalam bab pertama itu bahwa mahiyah zaitun alal mahiyah, al wujud zaitun alal mahiyah, atau mahiyah zaitun alal wujud. Mahiyah wujud zaitun alal mahiyah kan ya. Zaitun itu secara bahasanya ditambah ya, tapi di sini adalah tambahan. Jadi wujud adalah tambahan atas mahiyah. Tapi maksudnya di sini adalah wujud itu adalah bukan dari mahiyah. Zaid itu maksudnya bukanlah mahiyah. Berbeda ya. Zaidun alal mahiyah itu maksudnya bukan mahiyah, juga bukan bagian dari mahiyah ya kan. Zaid itu maksudnya apa? Bukan wujud misalnya mahiyah wujud zaitun alal mahiyah, berarti wujud itu bukan mahiyah, juga bukan bagian dari mahiyah, itu maksudnya zaid. Lakana wujudu zaidan ala dzatih aridun lahajan. Jadi wujud ini kalau dalam mungkinan ya wujud ya bukan dalam mungkinan, pokoknya wujud itu adalah zaitun alal mahiyah dan merupakan sifat ya, arad bagi mahiyah ya. Adirun lahu dan lakana mahiyah ini yang zaid atas wujud ya, dan merupakan arid sifat dari wujud. Walakuli arjin maklulun bidarurah ya. Dan setiap sifat itu adalah maklul
akibat. Jadi sifat itu merupakan akibat bid-darurah. Secara doruri, secara aksiomatis. Sifat apa misalkan manusia kan hayawanun natik, ya. Maka zat manusia itu adalah hayawanun natik, atau mahiyah manusia itu adalah hayawanun natik. Nah, kalau zat itu tidak perlu sebab untuk manusia, ya. Jadi begitu manusia, dia hayawan dan natik. Tidak perlu sebab untuk manusia dikatakan natik. Nah, tapi ilmu misalkan, ya, berilmu merupakan sifat dari manusia. Nah, untuk berilmu, ya, untuk takwa, untuk sabar misalkan, nah itu perlu sebab. Jadi arid itu perlu sebab. Jadi mahiyah kalau dia diaridkan pada wujud, dia perlu sebab. Atau wujud kalau diaridkan pada mahiyah perlu sebab. Jadi manusia untuk dikatakan ada, untuk menjadi ada, dia perlu sebab. Ya, arad itu secara aksiomatis dia perlu sebab untuk bisa sampai pada yang punya arid, yang punya sifat. Fawujuduhu ma'lul, dan wujudnya adalah ma'lul, ya, disebabkan, ya. Jadi wujudnya merupakan akibat. Ma'lul itu akibat, ya. Ilat, itu sebab. Ya, itu pasal ketiga, ya, alinea pertama. Ya, kayaknya cukup. Gimana? Ada komen? Yang itu esensi wujud wajib itu apa? Si eksistensinya sendiri kan tadi di awal dibilang itu aksiomatis, ya. Enggak, jadi bukan gitu. Itu perlu argumen. Ya, mudah, maksudnya mudah dipahami. Nah, cuma kalau itu ditanya alasannya, ya itu yang agak sulit. Alasannya apa? Bahwa wajibul wujud, esensinya adalah wujudnya. Nah, itu yang akan diterangkan ini, ya, pada alinea kedua. Jadi sulitnya filsafat itu mungkin ya itu, ya. Jadi sebenarnya klaim-klaimnya itu mudah dipahami, ya kan. Cuma karena ini filsafat, jadi klaimnya itu perlu dalil. Nah, dalilnya itu yang nggak mudah. Ya, cuman ini kan melihat di penjelasannya, nanti kan ujungnya dibedakan antara apa sih, kayak hubungannya antara kalau mahiyah, kalau wujud mungkin ada mahiyah, terus nanti yang memberi wujudnya itu kan wujud lain gitu. Ya, kalau lain. Wujud wajib ya dari dirinya sendiri gitu, ya, kira-kira. Ya. Nah, itu tuh pembedaannya maksudnya karena ini pertanyaannya lebih ke ininya sih, lebih ke pertanyaan meta. Jadi ini tuh dipetapkan kayak gitu, perbedaan antara wujud mungkin versus wujud wajib itu seperti itu tuh karena emang ini yang berargumen orang Muslim yang percaya Tuhan, ya, kayak gitu, atau emang maksudnya siapa sih yang ngasih kriteria bahwa enggak. Jadi ini klaim ini berdasarkan dalil rasional, ya. Jadi filsafat itu dalilnya rasional. Ya, memang nggak ada hubungannya dengan enggak ada hubungannya dengan agama, enggak, kita di sini enggak bicara agama kalau dalam filsafat. Jadi yang wujud wajib itu mah pembuktiannya di yang sebelumnya aja, maksudnya kenapa harus wujud wajib seperti itu gitu. Jadi maksudnya
membangun argumen. tadi argumen perbedaannya kayak gitu tuh dari di ilmunya ini sendiri, maksudnya bukan? Ya enggak dengan bukan teks ya, enggak. Oke. Kasih. Itu berarti di yang awal-awal ya Pak? Di mana? Di bab-bab sebelumnya. Wujud wajib harus kayak gitu atau ini emang? Ya kan bukan wujud wajib gitu. Jadi kita kan di sini kan di pasal pertama itu kan kita bicara macam-macam wujud. Jadi kalau wujud oke. Jadi kan kita semua sepakat bahwa wujud itu ada. Maksudnya keberadaan itu ada ya kan. Nah, yang ada itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Ada wajibul wujud, ada mungkin wujud, ada mumtani wujud kan gitu. Itu kan nggak pakai teks untuk ngomong begitu. Semua ini kan kalau ngomong gitu, kalau ya cuma masalah istilah aja kan, ya mau dikasih istilah apa. Ada yang pokoknya mesti ada, yang sudah ada atau ya memang ada, yang bisa ada bisa enggak, ada yang nggak mungkin bisa ada, maksudnya dia apa-apain juga bakalan ada kan gitu. Ini kan rasional. Nah, yang ada itu yang ada dengan diri sendirinya, ada yang disebabkan oleh pihak lain, atau ada yang bil kias. Nah, kan gitu. Ini kan semua rasional, nggak ada intervensi teks sama sekali. Makanya dalam filsafat itu nggak ada istilah Allah, nggak ada. Bilangnya wajibul wujud. Tapi kalau wujud wajibnya harus begini, harus begitu tuh emang ini aja, cuma karena apa ya, kan ada pembagian itu juga. Karena kita membeda-bedakan wujud itu ada macam-macam, terus kita lihat sifat-sifat yang melekat padanya gitu kan. Sifat-sifat dzati kan dari awal sudah dibilang bahwa filsafat ini adalah mempelajari sifat dzati dari wujud. Yang dzati yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ini konsekuensi logis lah dari wujud dan turunan-turunannya ya. Konsekuensi logis kalau selanjutnya kira-kira begitu. Ya mungkin memang ada perbedaan di antara para filosof, tapi ya tinggal dipilih aja mana yang paling masuk akal. Ya kasarnya begitu. Ya tapi ini sudah jadi pelajaran. Kalau misalnya udah dipilihkan, jadi jalurnya begini. Ya, kalau bab yang ini udah tuntas dibahas atau masih mau dibahas lagi yang pasal 3 ini? Masih, itu kan baru alinea pertama. Nanti alinea kedua penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu wa illatu imamahiyah au ghairuha ya kan. Penyebabnya itu dalam ini agak ribet. Perlu konsentrasi untuk paham itu. Penyebabnya mungkin mahiyahnya atau lainnya. Tadi bicara mahiyah, ini penyebabnya juga mahiyah. Ini agak ribet. Ya perlu agak konsentrasi untuk untuk alinea kedua nih kayaknya. Oke. Ya. Ya, sama-sama. Ya, ditutup dengan hamdalah dan doa faraj ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa nabai fi hadhihi saati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tu'an wa tumatti'u fiya tawila bi rahmatika ya rahman rahmin.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.